أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian rahimankumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul duduk bersama di majelis ini dalam rangka kita sama-sama berthalabul ilm, mempelajari kitab Fiqh Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, yang mana kita berada dalam kitab atau pembahasan tentang jual beli. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima, dan kita senantiasa mohon kepadanya rahmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka di atas kebaikan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan 2 pekan yang lalu, setelah kita membacakan apa yang ditulis oleh muallif Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, yang mana pembahasan terakhir adalah larangan untuk menipu di dalam jual beli. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallif membawakan di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yabi'u ta'aman fa adkhala yadahu fihi fa idza huwa maghshusun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man ghashsha. Dalam riwayat yang lain, man ghashshana fa laisa minna. Rasulullah SAW lewat di hadapan seorang laki-laki yang dia menjual makanan. Lalu Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Faidah huwa makshush. Yang mana makanan ini ada yang tertutupi. Mungkin di atasnya kelihatan bagus, tapi di dalamnya ternyata jelek. Nabi SAW masukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut dan mendapati ternyata di bawah dari makanan tersebut ada sesuatu yang rusak. Maka faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man ghashshana. Bukan termasuk dari golongan kami, atau tidak termasuk dari golongan kami orang yang menipu. Jadi menipu itu bukan cirinya, kebiasaannya para salaf. Mereka dalam jual beli selalu jujur. Sebenarnya hadis ini
tidak hanya berkaitan dengan jual beli. Laisa minna man ghasyana, laisa minna man ghasya, tidak termasuk dari golongan kami yang menipu. Ya. Yang tidak juga berkaitan dengan jual beli juga masuk di sini. Misal seorang yang sedang mengikuti ujian, lalu dia nyontek melihat jawaban temannya, ini juga termasuk gish. Ya, ini termasuk gish. Dia menipu dirinya sendiri, dia menipu gurunya. Ya. Ketika ujian, ya, nyontek, ya, atau dia bawa catatan. Ya. Nah, ini termasuk gish. Ya, termasuk gish, ya, termasuk penipuan. Ya. Nah, maka dalam jual beli, karena pembahasan kita berkaitan dengan jual beli, maka haram hukumnya untuk menipu. Pedagang harus jujur. Ya. Dia harus menjelaskan, kalau memang diminta untuk menjelaskan barang yang dia jual, ya, dia jelaskan ini barang kualitas nomor 1, yang ini kualitas nomor 2, yang ini KW sekian, ini KW sekian. Ya. Dia harus jujur. Ya. Seorang pedagang itu harus jujur. Ya. Kalau memang barangnya KW, ya sebutkan ini KW, yang asli yang ini. Harganya yang asli sekian, yang KW sekian. Ya. Nah, ya, kalau sekarang kan banyak yang asli dan yang KW sama persis. Ya. Tapi akan kelihatan dari harganya mungkin dan yang lain. Ya, pedagangnya harus, penjualnya harus jujur. Kalau dia seorang muslim, ya, kalau dia jujur, maka dia termasuk dari umat Muhammad SAW dalam masalah ini. Ya, jadi ini berkaitan dengan yang telah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu. Kalau seorang pedagang itu dia jujur, maka akan diberkahi jual belinya. Tapi kalau dia nggak jujur, ya, akan dihapus keberkahan dari jual beli. Ya, dihapus keberkahan dari jual belinya. Bisa jadi dihapus keberkahannya, ya, setelah si pembeli atau dia nggak jujur, dia nggak akan belanja lagi ke situ. Ya. Nah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian muallif mengatakan al-hassu ala tabkiri fi talabir rizqi. Anjuran, dorongan untuk bersegera berpagi-pagi di dalam mencari rezeki. Ya. Di sini muallif membawakan hadis, ya, yang mana hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullahu taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda dari Syahr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, ya Allah, berkahi umatku di fi bukuriha, di waktu paginya. Nabi mendoakan, doa Nabi ini berlangsung terus. Ya. Nabi
Meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia, doa ini masih berlaku. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Ya. Setiap kali seorang hamba keluar dari rumah, pergi mencari rezeki di waktu pagi, maka dia mendapatkan keberkahan. Masuk dia dalam doa Nabi SAW. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Ya. Makanya para sahabat dahulu dan orang-orang setelah mereka itu kalau mereka berdagang, mereka pagi-pagi memajang dagangan mereka karena mengharapkan keberkahan dari doa ini. Ya. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Nabi kita SAW adalah sosok yang penyayang. Ya. Beliau sangat sayang terhadap umatnya. Beliau sangat perhatian terhadap umatnya. Ya. Dan diantara bentuk sayangnya Nabi kepada umatnya dan perhatian Nabi kepada umatnya adalah dia selalu mendoakan kebaikan. Ya. Selalu mendoakan kebaikan untuk umatnya. Ya. Mendoakan keberkahan untuk umatnya. Seperti hadis tadi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi mereka. Ya. Yani ya Allah, limpahkan kepada umatku kebaikan. Ya. Limpahkan kepada umatku keberkahan. Ya. Dengan banyaknya manfaat yang dia dapatkan, bertambahnya rezekinya, ya, dan seterusnya. Perawi hadis ini Sakhr Al-Ghumidi, Sakhr bin Wada'ah Al-Ghumidi radhiyallahu anhu. Beliau salah satu perawi hadis ini seperti yang telah kita sampaikan. Ya. Nabi SAW kata beliau, kalau mengirim pasukan itu selalu di pagi hari. Ya. Baik itu pasukan kecil ataupun pasukan yang skala besar. Selalu beliau di pagi hari. Bahkan Nabi SAW itu kalau mau berperang, ya, beliau biasanya menyerangnya di waktu pagi, di waktu subuh. Tapi sebelum menyerang, beliau mendengar dulu apakah di daerah tersebut terdengar azan atau tidak. Kalau terdengar azan, beliau enggak nyerang. Kenapa? Karena di situ ada kaum muslimin, ada umat. Ya. Subuh. Ya. Rata-rata perang Nabi demikian. Ya, di malam hari ketika perangnya berlangsung beberapa hari, mereka di malam hari istirahat. Besok lagi lanjutkan. Ya. Karena dulu perangnya itu berhadapan-hadapan langsung. Ya. Dengan jarak dekat. Kalau sekarang kan jarak jauh. Nggak peduli siang malam, bombardir. Ya. Ya. Bahkan sekarang sudah pakai drone. Ya, cuma dikendalikan dengan komputer. Proses ada. Ya. Dulu berhadapan-hadapan. Bahkan sebelum perang pun duel dulu. Duel satu lawan satu. Ya. Ini tingkat keberanian yang sangat tinggi. Ya. Para sahabat itu. Ya. Nah, Nabi kalau kirim pasukan itu pagi. Ya. Maka Sakhr Al-Ghumidi rahimahullah taala, beliau ya menceritakan demikian. Ya. Beliau kalau mengutus pasukan, beliau di awal siang, itu di pagi hari. Bahkan
eh, salah satu perawi hadis yang lain yaitu Umarah bin Hadid juga meriwayatkan hadis ini. Ya, dia berkata, Sakhr, sahabat yang mulia Sakhr ini, dia adalah seorang pedagang. Ya, dia seorang pedagang. Maka Sakhr ini biasa mengirim dagangannya, mengeluarkan dagangannya di waktu pagi sebagai bentuk dia mengamalkan wasiat Nabi SAW ini, sehingga ternyata dia mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Maka hasilnya apa? Kaum muslimin dan kaum muslimin rahimahullah, Sakhr ya ini bin Wadah al-Ghamidi ini menjadi seorang yang kaya raya. Ya. Pagi hari sudah dibuka toko. Ya, setelah dia zikir, setelah dia baca Al-Quran, ya, dia buka tokonya. Berbeda kalau kita buka toko jam 9, jam 10. Ya. Tidak, pagi hari. Kalau memang itu sudah menjadi sebuah pekerjaan kita, ya, setelah kita melakukan rutinitas seperti baca Al-Quran terlebih dahulu, ya, karena memang kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di awal hari kita baca Al-Quran, karena dengan itu keberkahan kita akan dapatkan sepanjang hari. Ya. Nah, Sakhr al-Ghamidi ini biasa membuka dagangannya itu di waktu pagi hari. Ya, di waktu pagi hari. Sehingga dia menjadi seorang sahabat yang kaya. Insyaallah. Ya, karena dia meyakini doa Nabi SAW. Ya. Kalau orang-orang non-muslim biasa mereka buka dagangan jam 9 ya. Jam 9, jam 10. Ya. Harusnya kita kaum muslim yang pedagang pagi. Ya, pagi hari. Ya. Untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW ini dan juga mengharapkan keberkahan dari dagangan yang kita dagangkan tersebut. Apapun itu. Misalkan antum sebagai, kan sekarang jualan online macam-macam bisa dijual ya. Jual rumah, jual tanah. Ya. Pagi hari habis zikir, habis baca Al-Quran, sebar. Bagikan. Mudah-mudahan dapat keberkahan, ada yang beli. Ya. Sekarang kan begitu, dagangan di tangan. Ya, kita jual punya orang, kita jadi wakil bagi orang lain. Kita jualkan. Kita dapat fee. Pagi hari sebarinya. Ya. Jangan pagi hari tidur. Ya. Pagi hari. Niatkan ingin mengikuti sunnah Nabi. Insya Allah, ya, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Sakhr, sahabat yang mulia ini. Beliau pagi-pagi menggelar barang dagangannya, ya, dan dia mendapatkan keberkahan tersebut. Maka hadis ini kaum muslimin, ya, memberikan motivasi kepada kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya, karena melaksanakan apa yang Nabi SAW wasiatkan ini merupakan sebab turunnya keberkahan. Sebab turunnya keberkahan. Ya. Nah, dari sini kaum muslimin bahwa keberkahan itu terletak di waktu pagi. Ya, seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa dalam kitab beliau Zadul Ma'ad di jilid yang kedua di halaman 376, ya, bahwa waktu pagi adalah sumber keberkahan seluruh hari. Ya. Sumber keberkahan seluruh hari. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita kaum muslim bahwa sunnahnya memulai pekerjaan, baik itu bisnis, ya, itu sejak pagi. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW selalu mengirim pasukan di waktu pagi. Ya. Maka bisnisnya di waktu pagi. Ya. Menjalankan sunnah
itu merupakan sebab datangnya keberkahan. Kemudian doa ini kan berlangsung sepanjang zaman. Ya, doa Nabi terus berlaku. Ya, terus berlaku. Maka di sini ya bahwa doa Nabi ini mustajab, ya, dan berpengaruh ya sepanjang masa. Ya, bahkan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala, salah seorang tabi', ya, kata beliau, aku lebih suka ya memulai pekerjaanku pada awal pagi agar mendapatkan keberkahan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian banyak sih sebenarnya pelajaran bisa dipetik dari hadis ini. Ya, salah satunya adalah sunnah mendidik keluarga ya untuk memulai hari sejak pagi. Ya, bangun subuh dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kata muallif, Habibullah taala, ma yaqulu idza dakhala as-suq. Apa yang diucapkan ketika masuk pasar. Ya. Ya, ini hadis ini para ulama berbeda pendapat tentang derajatnya. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang hasan karena banyak beberapa jalurnya. Ya, beliau menilai hadis ini hadis yang hasan sebagaimana disebutkan juga dalam buku ini. Ya. Bahwa Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, man qala hina yadkhulus suq, siapa yang mengucapkan ketika masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka kata Rasulullah SAW, kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyah wa bana lahu baitan fil jannah. Ya, siapa yang mengucapkan doa ini ketika masuk pasar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka kata Rasulullah SAW, Allah catat baginya 1 juta kebaikan. Allah hapus darinya 1 juta kesalahan. Coba, menunjukkan besar pahalanya. Kenapa besar kaum muslimin? Ya, ya. Para ulama memberikan penjelasan. Ya, ya, bahwa kenapa membaca doa ketika masuk pasar itu besar keutamaannya. Ya, dicatat baginya 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta kesalahan. Kenapa? Karena pasar itu tempat melalaikan. Ya, pasar itu tempat kelalaian. Ya. Ya, mana ada orang sempat berzikir ketika di pasar. Ya, pedagang ya sibuk dengan barang dagangannya. Nah, sempat dia berzikir. Ya, makanya tempat yang Allah benci di muka bumi ini adalah pasarnya. Tempat yang Allah cintai adalah masjid. Ya. Karena di pasar itu tempat berkumpulnya manusia, hiruk pikuk, ya, persaingan, ada menipu, ada maling, ya kan di pasar. Ya, macam-macam itu yang ada di pasar. Ya. Nah, yang jelas pasar itu ya dipenuhi dengan urusan duniawi yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran besar
Kenapa? Karena dia masih sempat berzikir kepada Allah di saat manusia sibuk di pasar. Ya, sibuk di pasar. Apalagi kalau pedagang sambil nunggu pembeli, dia berzikir. Ya, jarang kita dapati di pasar itu ya orang sambil jualan sambil dengar pengajian. Ya, kecuali mungkin beberapa yang pedagang yang sudah ngaji gitu. Kalau dia sudah ngaji biasanya ya ada dia putar pengajian. Ya. Dan memang yaitu di pasar tempatnya kelalaian. Ya. Banyak godaannya. Ya. Maka Allah berikan ganjaran yang besar ya pada saat ketika seorang mengamalkan ini di tengah-tengah ketika manusia pada saat itu sedang lalai dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin ya, setiap kali kita masuk pasar, baik itu pasar yang tradisional ataupun pasar modern, ya mal-mal, ya ketika kita masuk baca doa tersebut, karena itu bagian dari pasar, ya. Atau jangankan mal, yakni semacam minimarket. Minimarket itu adalah pasar, karena di sana terjadi transaksi jual beli, ada pembelinya, ya. Bahkan beberapa minimarket itu lebih ramai daripada mal-mal begitu. Pasar. Maka ketika kita masuk tempat seperti itu, kita baca doa ini agar apa? Kita dapatkan 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta kesalahan. 1 juta kesalahan kebaikan ini besar, ya, besar pahalanya, besar keutamaannya, ya. Maka ya dihafalkan, ya, agar kita tidak termasuk daripada orang-orang yang lalai, ya. Nah, tidak termasuk daripada orang-orang yang lalai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian al-amakinul lati nuhiya 'anil bai'i fiha, tempat-tempat yang di sana dilarang untuk berjual beli. Nah, ya, ada tempat-tempat seorang tidak boleh berjual beli di situ. Ya, di sini Nabi SAW bersabda, mu'alif membawakan hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratah. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat orang yang sedang berjual beli, ya, dia menjual ataupun membeli fil masjid, di pasar, fayaqulu faqulu, maka katakanlah la arbahallahu tijaratah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu, artinya merugi. Semoga perdagangan yang merugi. Ya. Maka ya, ini hadis larangan berjual beli di masjid. Ya. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ya, masjid itu bukan tempat untuk berjual beli. Bahkan Nabi SAW melarang untuk mengumumkan barang yang hilang di masjid. Ya, apa kalau ada yang mengumumkan barang yang hilang di masjid? Apa kata Nabi SAW? Memerintahkan kepada kita, ucapkanlah la raddallahu alaik, semoga barangmu itu tidak kembali. Ya. Nah, maka di sini kaum muslim rahimakumullah, Nabi SAW ya melarang ya untuk membeli dan juga menjual di dalam masjid. Ya. Ustaz, gimana kalau kita sekarang nih online, pasarnya ada di tangan, di dalam masjid sambil nunggu komat transaksi, ya, selama itu masuknya dalam jual beli tidak boleh.
atau itu online. Jangan dalam masjid. Ya. Lakukan itu di luar masjid. Karena masjid itu tidak pernah dijadikan sebagai pasar. Ya. Itu saya sebutkan ada riwayat yang lain. Ya, insya Allah nanti ketika kita sambil ini ya tentang kerasnya larangan jual beli di pasar. Meskipun kaum muslimin mayoritas ulama mengatakan bahwa berjual beli di pasar itu bukan haram tapi makruh. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa berjual beli di masjid itu adalah haram. Ya, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, dan ulama-ulama yang sebelum beliau. Ya. Ulama-ulama yang sebelum beliau itu mengharamkan. Tapi kalau sudah terjadi transaksi jual beli di masjid, maka jual belinya tetap sah. Tapi dia berdosa. Tapi jual belinya sah. Ya, jual belinya sah. Ya. Tapi tidak mengubah menjadi boleh jual beli tersebut karena sah jual belinya. Tetap haram jual belinya. Tapi haram dia berjual beli. Tapi ketika sudah terjadi transaksi, maka sah transaksi tersebut. Ya. Nah, Rasulullah SAW melarang untuk membeli dan menjual di dalam masjid. Ya. Bahkan Nabi melarang untuk melantunkan bait-bait syair di dalam masjid. Ya, diumumkan di sana barang-barang yang hilang dalam riwayat yang lain. Ya. Memang para ulama berbeda pendapat ya tentang berjualan di masjid seperti tadi sudah kami sebutkan. Namun ya bahwa pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa hadis ini dibawa kepada maknanya yang hakiki. Kata Nabi SAW, apabila kamu melihat orang yang berjual beli di masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak. Katakanlah tidak ada, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Ya, hadis ini tidak bisa dipalingkan kepada hukum makruh sampai ada qari'ah, ada yang mengarahkan, ada hadis yang lain yang mengarahkan menjadi hukumnya makruh. Selama tidak ada maka dihukumi haram. Inilah menjadi alasan para ulama yang mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan haramnya jual beli ya di dalam masjid. Ya. Nah, ya haramnya jual beli dalam masjid seperti katakan Syekh Utsaimin rahimahullah taala sampai belum mengatakan al-bai' wasyira. Ya, wat-ta'jir wal istijar muharramun fil masjid li'annahu yunafi ma buniyatil masajidu min ajli. Menjual, membeli, menyewakan, menawarkan sewaan, semuanya haram dilakukan di masjid karena ini menafikan tujuan masjid dibangun, yaitu untuk apa? Untuk ibadah. Ya, maka dari sini kaum muslimin semua bentuk jual beli di dalam masjid yang terkait dengannya, baik itu promosi, hati-hati nih yang promosi travel umroh dalam masjid. Jangan, itu termasuk jual beli jasa itu. Ya, jangan di dalam masjid, lakukan di luar masjid. Ya, kau usah jual beli, buktinya orang yang dia dapat satu jamaah dapat keuntungan, ya kan? Iya kan gitu ya. Ya, ya, nggak boleh dalam masjid, kau mesti di luar. Ya, di luar. Ya, promosi, menawarkan barang, ya, bahkan menyerahkan barang terutang pembayarannya dalam masjid nggak boleh. Ya, dan semisal semua itu dilarang. Ya, Ustaz, gimana kalau utang piutang dalam masjid? Atau kalau utang piutang boleh dalam masjid? Karena utang piutang berbeda dengan jual beli. Anda ketemu dengan sebulan mau pinjam duit, akhir pinjam, saya mau ini nih,
Saya lagi butuh, boleh nggak pinjam uang dulu? Dalam masjid itu boleh, karena itu bukan jual beli. Ya, bukan jual beli. Ya. Nah, teh. Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar beliau menyebutkan bahwa ulama ijma jual beli yang dilakukan di masjid tetap sah akadnya, namun berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Ada orang tidak sengaja berjual beli di masjid, ya berdosa. Jual belinya sah, tapi dia berdosa. Ya, maka ya ada beberapa alasan kenapa di sana jual beli dilarang. Kenapa dilarang dalam masjid? Karena agar orang tidak sibuk dengan urusan dunia di dalam masjid. Ya, sehingga apa? Dia lalai dari akhirat, dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, ya rahimahullah berkata, "Kana idza mara alaihi ba'du min may yabi'u fil masjid." Ya. Jika Atha bin Yasar melewati orang yang berjual beli di masjid, da'ahu, dia panggil, fasalu, dia tanya, "Man ma'aka? Apa yang kamu jual? Wa ma turid? Apa yang kamu inginkan dari jual beli tersebut, dari jualan tersebut?" Fa in akhbarahu annahu yuridu yabi'ahu, kalau atau dia kabarkan bahwa dia ingin menjualnya, maka atau mengatakan alaika bisuqid dunia, kamu pergi ke pasar dunia, ini pasar akhirat, mesin ini pasar akhirat. Diusir sama apa? Ya, ya. Nah, oleh karena itu, ya, Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwa haramnya jual beli dalam masjid karena tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya masjid. Ya, ya. Karena masjid ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu sekarang gimana batasannya? Apakah semua areal masjid tidak boleh kita jualan di situ? Kalau masjid itu ada pagarnya, dikelilingi oleh pagar, maka pekarangan masjid termasuk bagian dari masjid. Berarti jualnya di luar pagar. Jualnya di luar pagar. Ini Masjid Muhammad Halimah nggak ada pagar kan? Nah, aman lah. Kalau misalkan di masjid itu tidak ada pagar, maka batasannya adalah batas di mana biasanya digunakan untuk sholat. Berarti kan di dalam ini, di luar sana enggak, di depan situ berarti sudah boleh, karena tidak ada pagar. Oh, nanti pengurus buat pagar lah. Ya. Nah, jadi kalau ada pagarnya, berarti di luar pagar. Kalau nggak ada, maka batasan yang orang sholat di situ itu batas. Berarti di luar sana sudah boleh. Kalau tidak ada pagar. Ya. Ustaz, kalau menara gimana? Di bawah menara. Kalau menara itu di dalam masjid, maka tidak boleh, karena itu bagian dari masjid. Tapi kalau menaranya di luar masjid, maka itu sebagian orang mengatakan boleh jualan di situ. Karena menara bukan masjid. Ya, ada rincian-rinciannya kaum muslimin. Ya. Jadi semua tempat yang digunakan untuk sholat termasuk masjid. Dan ini sepakat para ulama. Ya, ini berarti semua ini masjid. Di luar sana ini sudah tidak dikatakan masjid. Nah, bahkan sampai menunjukkan kalau dia jualannya di atap masjid gimana? Ya, atap masjid tetap nggak boleh, itu bagian dari masjid. Nggak ada orang sholat di atap masjid. Oh, yang lain juga itu parah. Ya, itu sampai ada yang masya Allah yang memberikan rincian demikian. Ya, karena dia khawatirkan. Kan di situ nggak dipakai sholat, berarti boleh. Kan nggak ada pagar. Kecuali kalau ada pagar, nggak boleh. Ya? Apa masjidnya ada pagarnya? Ya, mesti kan ada pagar. Batasnya itu. Berarti yang sebelah sini boleh. Allah.
Nggak tahu yang muslim mana. Ya, ya, bukan mencari pembenaran, karena memang ada pagarnya ya. Jadi yang situ tidak dianggap masjid. Ya. Memang dalam kondisi tertentu terpaksa dipakai karena penuh biasanya. Ya. Tapi kalau sudah ada pagar, maka di luar pagar itu sebagaimana para ulama mengatakan demikian. Ya, ya. Nah, halaman masjid. Ya, tentang halaman masjid, jika bersambung dengan masjid dan dilingkupi oleh pagar, maka tidak termasuk masjid. Nah, kalau ada pagarnya tidak termasuk masjid. Ya, jika tidak bersambung atau tidak ada pagar, maka halaman masjid itu termasuk bagian dari masjid. Ya, ada satu tempat dibuatkan masjid, bukan ada di areanya, tapi sayangnya nggak ada pagarnya itu masjid. Dia harusnya nggak boleh jualan di situ. Ya, nah, ya, demikian pula tadi saya sebutkan menara ya, dan ada rincian-rincian yang lain. Yang jelas, ya, jika menara itu berada memang di halaman masjid dan masjid itu tidak ada pagar, maka menara itu bagian dari masjid, tidak boleh berjualan di situ. Ya, tidak boleh berjualan. Ini batasan-batasannya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ini saya ambil dari tulisan salah seorang ustadz kita. Ya. Nah, ringkasnya kaum muslimin, jika masjid itu memiliki pagar, maka tidak boleh berjualan di dalam areal pagar. Adapun jika masjid tidak memiliki pagar, maka batasan terlarang jual beli adalah area yang dipakai untuk sholat. Ya, demikian juga semua bangunan yang bersama dengan bangunan masjid. Ya, jadi kalau tidak ada pagarnya, kalau ada pagarnya jelas, tapi kalau nggak ada pagarnya, maka batas dipakai untuk sholat itulah masjid. Berarti di luarnya boleh. Ya, itu kesimpulannya. Wallahu a'lam. Hah? Atap masjid. Ya, intinya kalau dia nggak ada pagar, masjid itu nggak ada pagar, maka di luar masjid itu boleh. Ya, ya, berdoa jangan nggak usah ada pagarnya. Bisa dibawa itu. Tapi kalau ada pagar, maka tidak boleh di dalam pagar, di luar pagar aja. Ya. Nah, itu kesimpulannya itu. Ya, itu aja. Ya. Oh, beda itu kan untuk pembangunan masjid. Ya betul. Tapi kan untuk kepentingan masjid, nggak jadi masalah. Tapi untuk berhati-hati ya silakan di luar masjid. Ya. Tapi karena itu bagian dari pembangunan masjid, nggak jadi masalah. Karena dia memiliki hukum tersendiri ya. Tapi kalau kita mau berhati-hati maka sebaiknya di luar masjid. Apanya? Orang jual jangan dalam masjid. Enggak boleh. Promosi Ustaz enggak boleh. Itu kan tawar menawar, enggak boleh. Di luar. Nah. Apa? Yang jelas itu sudah bagian, nggak boleh. Itu sudah bagian dari jual beli. Tawar menawar kan bagian dari jual beli. Jangan, nggak ada tawar-tawar. Mau pakai online nggak boleh. Oh nggak apa-apa. Antum sudah bayar masuk makan di rumah nggak jadi masalah. Kan sudah antum beli. Iya, anak kira cukup. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.